Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Isu pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden sudah sangat gencar. Ya, isu ini dianggap aneh. Masa karena hanya 4 purnawirawan doang bisa memakzulkan Gibran. Sedangkan yang milih Pak Gibran itu puluhan juta orang yang menginginkan beliau menjadi wapres mendampingi Presiden Prabowo ya. Nah ini ada perdebatan dengan Ibu Irma dan juga Ray Rangkuti terkait isu pemakzulan Pak Gibran. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kunjungan kerja Mas Gibran ya. Beliau ini ke makam Bung Karno. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go play. Nah nih kunjungan Mas Wapres ya ke makam Bung Karno, Presiden Agung. Nah ini didampingi sama Ibu Kopipah dan juga Wali Kota Surabaya. Bekar ziarah Wapres ziarah. Ya, begitulah tadi ziarahnya Mas Wapres ya. Kalau kata Iwan Fals di dalam liriknya Bung Karno, "Hei Bung Karno, maafkanlah aku yang cengeng, tularkanlah keberanian itu." Ya, mudah-mudahan dengan kunjungan Mas Gibran ke makam Bung Karno akan timbul keberanian yang lebih. Insya Allah. Tapi sabar Mas Gibran. Masih ada Bapak Prabowo yang harus kita hormati. Beliau ada presiden. Dan kita tahu Mas Gibran nggak bakal mendahului Pak Prabowo ya. Beliau itu santai-santai aja lah. Nah ini ada perdebatan menarik antara Ray Rangkuti dengan Irma Chaniago terkait isu pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Bergabung dalam diskusi kali ini. Ibu, surat dari Purnawirawan ini kan udah keluar disampaikan itu sejak bulan lalu, di bulan Mei, ditujukan gak cuma ke DPR, tapi juga ke MPR. Sejauh ini, Bu, walaupun kami paham saat ini masih dalam masa reses, parlemen ngerespon dari usulan pemakzulan ini gimana? Ya, menurut saya ada hal yang harus digarisbawahi. Sah-sah saja kalau ada yang mengatakan bahwa wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Tentu bisa kalau syarat-syaratnya terpenuhi sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh. Ya kan, ada prosedurnya juga, nggak ujuk-ujuk dibacakan di DPR terus tiba-tiba harus dimakzulkan, nggak juga begitu. Kan ada prosedurnya, ada syarat undang-undangnya, itu yang pertama. Dan yang kedua harus juga digarisbawahi bahwa DPR itu mewakilkan kelompok tertentu, ya kan? Nah, ketiga yang ingin saya sampaikan lagi, DPR juga nggak boleh berpolitik praktis. Karena apa? Karena banyak utang-utang DPR, ya, banyak juga permintaan rakyat banyak yang belum
dipenuhi oleh DPR sendiri. Hmm. Misalnya rancangan undang-undang PPRT. Rancangan undang-undang PPRT itu justru lebih harusnya lebih diperhatikan oleh Urgent. DPR. Kenapa? Sudah lebih dari 5 periode sudah dibahas di legislasi, tapi belum juga disahkan di paripurna. Nah, ngapain juga tiba-tiba ngurusin permintaan forum purnawirawannya cuma ditandatangani oleh 4 orang kan gitu. Sehingga Ini kalau ada yang bilang, sorry saya ketika potong, Bu. Sehingga kalau kemudian ada yang bilang DPR Oke, silakan, Bu. Sebentar, undang-undang PPRT potong dah. ini adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri Iya, untuk oke. mendapatkan perlindungan secara hukum, legal formal, ya. Nah, kedua, undang-undang perampasan aset itu jauh lebih penting untuk direspon oleh DPR, untuk kemudian dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Oke. Bagi yang ingin mengatakan bahwa bisa saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden, itu juga nggak ada masalah sepanjang undang-undang dan syaratnya terpenuhi. Sehingga kalau ada yang bilang Masalahnya- DPR terkesan bungkam dalam isu ini, tepat atau enggak, Bu? Saya kira enggak juga, karena apa? Menurut saya justru malah ya karena masih banyak yang lebih penting untuk untuk dijawab daripada soal-soal politik praktis seperti itu. Baik. Karena nanti juga jangan Benar. sampai DPR juga digugat oleh masyarakat. Kepentingan rakyat banyak tidak diperhatikan, justru kepentingan kelompok diperhatikan. Nah. Itu juga bahaya untuk Nah, DPR. itu betul. Bung Rey, betul, selain betul. DPR juga kita Betul tunggu banget itu, sikapnya, Wirma. Presiden juga kita tunggu pernyataannya secara eksplisit. Menurut Anda, kalau ada yang menilai bahwa dari Parlemen dan juga Presiden bungkam soal dorongan dari Forum Purnawirawan TNI ini, tepat atau enggak? Ya, mau bungkam, mau terbuka, itu adalah strategi politik kan. Nah, kalau misalnya sampai sekarang Presiden bungkam, justru itu yang memicu ya semangat dari para purnawirawan ini untuk membawa persoalan ini ke DPR. Karena mereka tidak melihat bahwa Presiden sejak awal menolak ya keinginan mereka untuk melakukan pemakzulan itu gitu. Nah, karena tidak ditolak ya, lalu tidak ada juga upaya kelihatan yang melindungi saudara Gibran, ya baik pernyataan maupun tingkah dan sebagainya gitu. Lalu Forum Purnawirawan ini menyampaikannya ke DPR. Memang sebagai mekanisme yang tepat gitu. Nah, kalau Presiden Prabowo sejak dari awal memberi sinyal yang kuat bahwa beliau dalam posisi misalnya ya tidak setuju keinginan untuk melakukan reshuffle itu, saya kira belum tentu surat itu sampai ke DPR gitu loh kira-kira. Dan uniknya setelah sampai ke DPR, surat itu juga diperlakukan ya sama. Biasanya nih kalau misalnya lah ya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu, ya saya kira juga surat ini boleh jadi akan lama ya untuk dibacakan di forum paripurna. Bisa saja paripurna pertanggal 23 atau bahkan diundur sampai kemana, ke paripurna mana dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa didiamkan? Ya, kalau kenapa tidak ada upaya yang secara tegas menyatakan menolak, misalnya dari Gerindra gitu ya, yang saat ini kita dengar menolak secara terbuka itu hanya dua ya, fraksi Nasdem dengan fraksi Golkar gitu. Ya, karena boleh jadi usulan pemakzulan ini akan dijadikan tabungan gitu loh. Tabungan apa? Jadi tabungan politik. Jadi tidak di PTS-kan, ya, artinya nggak ditolak serta-merta gitu, tetapi juga mungkin nggak akan dilanjutkan dengan serta-merta. Oke. Jadi tergantung situasinya gitu. Istilah yang lain itu adalah kita ini kan salah satu tradisi politiknya itu adalah sandra menyandra gitu. Sehingga singkatnya, saya potong. Sehingga singkatnya kalau menurut Anda, itu mah apa kata Bung Ray aja. Tapi yang pasti ya, Bung Ray juga pengen kan Pak Gibran dimasukkan. Iya. Udah ketahuan. menyatakan sikap tidak soal ini? Karena kan sudah 2 kali forum ini menyatakan dorongan untuk pemakzulan Wapres. Ya gini loh, kalau bagi saya itu melihat respon Pak Prabowo itu bukan melihat setuju, gitu. Kalau beliau misalnya setuju itu dengan diam aja, artinya beliau setuju, gitu loh kira-kira tuh. Tapi respon yang ditunggu itu beliau mengatakan menolak, gitu. Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang tidak memberi respon setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam Presiden
ya membiarkan kasus ini bergulir gitu loh kira-kira. Oke. Bu Irma, kalau menurut Anda Presiden perlu bersikap tidak soal ini? Belum menyatakan sikap secara eksplisit tidak? Nggak perlu, karena itu bukan haknya Presiden, haknya DPR, Betul. MPR. Betul. Jadi untuk apa digubris? Ya, kalaupun itu digubris, artinya Presiden juga membuka dirinya sendiri ke publik, ya kan? Karena dia menyetujui Gibran mendampingi beliau ketika mau menjadi wakil presiden. Nah, ketika GR semua GR banyak GR yang dilakukan ke MK dan dikabulkan. Kenapa hanya soal Presiden Gibran saja yang kemudian banyak yang tunggang langgang? Menurut saya GR itu sah-sah saja, ya dikabulkan atau tidak dikabulkan, karena kan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Kenapa harus ribut-ribut lagi? Gitu loh. Oke. Ya. Jadi sekarang ini bolanya bukan di Presiden. Sakit Presiden hati. diam itu bukan apa-apa karena dia satu paket. Sakit hati. Ya, dia nggak Ya, mau lah ya. benar. Kemudian dia juga ikut dalam hal-hal yang menjadi hiruk pikuk orang-orang yang pingin banget Gibran dimazulkan kan gitu. Ya karena kalau Gibran dimazulkan, sebentar lagi beliau juga pasti akan dimazulkan. Karena dua-duanya memang pengen dimazulkan kok sama orang-orang itu. Nggak ada lagi cara yang lain kan, kita tahu dari mana arahnya. Jadi nggak juga lah ya masyarakat Indonesia ini bodoh, nggak juga. Jadi sabar aja, kita tunggu bagaimana respon DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah aja ya kalau ada surat masuk ke DPR. Gitu, sah-sah saja. Tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan DPR daripada sekedar merespon politik praktis semacam ini. Penegasan itu, Bung Rey. Bung Rey, satu paket presiden wakil presiden nggak bisa dipisahin. Iya, satu paket ketika dipilih. Sesudah berkuasa, soal pemakzulan kan sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Presiden sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi, Bang Rey. Ya, oke. Kan kita nggak berbicara soal syarat-syarat tadi, kita berbicara apakah presiden sendiri atau dua-duanya sekaligus. Kan itu dulu yang kita bicarain. Betul, sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi. Iya, kita tidak berbicara soal syarat-syarat itu. Nanti dulu Bu, itu bab kedua. Oh, nggak bisa begitu Pak, nggak bisa begitu. Bab pertamanya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi syarat dan undang-undang itu harus terpenuhi dulu, baru kita bicara yang lain. Karena ini kan negara ini kan negara berdaulat, negara berdasarkan hukum. Sekarang beri kesempatan saya yang dibicarakan. Beri kesempatan saya berbicara dulu, Bu Irma. Bung Rey, silakan Bung. Ya, nggak enak kan dicelak-celak kalau lagi ngobrol memberikan pandangan. Ya itulah, pasti nggak enak, Bung Rey. Bung Rey kan suka banget nih. Motong-motong pembicaraan orang langsung nyaut kira-kira diselakan kagak mau, Bung Rey. Pertanyaannya adalah apakah hanya boleh presiden yang di-impeach atau hanya wakil presiden atau harus berpasangan? Itu dulu pertanyaannya. Jawabannya tadi sudah saya jawab, boleh. Bu Irma, sekarang saya berpendapat ini. Sabar ya, ya. Oke, silakan Bang. Jawabannya adalah boleh sendiri-sendiri saja, boleh berpasangan. Apa yang membuat presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat wakil presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat kedua-duanya dapat dimakzulkan sekaligus? Barulah jawaban tadi itu jika ada yang sesuai dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, baru jawabannya tuh. Nah, sekarang kalau kita begitu, Bang. Ya, dari awal kan sudah menyampaikan itu toh, bahwa kalau ada yang kirim surat ke DPR sah-sah aja. Bu Irma, berilah saya kesempatan berbicara dulu ya kan. Anggota DPR itu mestinya terlatih mendengar, gitu loh kira-kira tuh. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah ada warga negara, ya entah banyak atau tidak itu hal lain yang menginginkan saudara Gibran itu dimasukkan, kan kira-kira itu. Lalu kalau dia dalam konteks satu paket, misalnya begitu ya, bayangan saya justru Pak Prabowo yang tampil ke depan karena dianggap ini tadi Bu Irma mengatakan habis ini Pak Prabowo yang akan dilengsarkan, kan artinya kita mau mengatakan mestinya sejak dini Pak Prabowo itu udah bersikap bahwa ia mengatakan saya tidak setuju. Nah justru karena itulah pertanyaannya adalah
kenapa Pak Prabowo belum menunjukkan sikap Oke. nggak setuju, padahal setidaknya menurut Ibu Irma, rencana pemakzulan ini akan berujung kepada Pak Prabowo. Sudah kami tangkap poin dari situ. Artinya kan- Oke. Ya artinya kan sejak Oke. dari jauh-jauh hari kan beliau udah mengatakan saya nggak setuju tuh, Oke. gitu loh kira-kira. Sudah kami tangkap poin yang Anda sampaikan. Tampaknya kita harus diskusikan lagi untuk sesi berikutnya. Saya apresiasi Bu Irma dan Bung Rey sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Ya, begitulah tadi sobat-sobat perbincangan antara Ray Rangkuti dan juga Ibu Irma Chaniago. Gitu kenal lah kalau Bung Ray ini suka nyelak-nyelak orang ngomong ya. Tapi itu tadi kan giliran diselak kayak ngamuk ya. Nggak terima. Ya. Untuk isu pemakzulan Mas Gibran ya. Pak Prabowo bukannya nggak mau merespon, tapi nggak mau berlebihan lah. Dan dia yakin taruh aja di DPR. Kalau di DPR kan nggak mungkin tuh jalan. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu ketuanya, ketuanya Kimples, dan di situ suaranya mayoritas. Dan nggak mungkin itu surat itu bakal dibacakan atau diteruskan lah ya. Nggak mungkin lah. Masa karena tanda tangan atau keinginan beberapa pihak atau golongan yang jelas-jelas kalau kita lihat tuh di situ belakangnya adalah para orang yang masih nggak terima ya kala pilpres kemarin ya. Mereka ingin memakzulkan Mas Gibran ya. Pak Prabowo udah tahu makanya dilempar aja ke sana lah. Ya bagaimana menurut sobat-sobat berikan komentarnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.